Ibu bapak, saudari, saudara terkasih, selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita bersuka cita berkumpul bersama pada Jumat pertama merayakan Ekaristi. Kiranya sungguh perjumpaan kita ini menjadi perjumpaan yang membawa sukacita, perjumpaan yang membawa semangat. Walaupun dalam hidup ini tidak selamanya bisa kita jalani seperti yang kita harapkan, seperti yang kita bayangkan. Bacaan pertama pada hari ini membawa kita pada gambaran yang mencengangkan. Kenapa mencengangkan? Berarti lain daripada yang lain, tetapi indah, dan itu juga akan menumbuhkan iman kita. Baru kita dengar dalam bacaan pertama, para murid yang baru saja didera dan dipermalukan karena nama Yesus, malah mereka pulang atau pergi dengan hati gembira. Biasanya manusia ketika mendapat tantangan, ketika ditolak, ketika didera, jarang orang pulang dengan sukacita, tetapi pasti pulang dengan muka cemberut atau tak berdaya lagi. Tetapi para murid setelah mengalami penganiayaan dengan berbagai-bagai siksaan yang mereka terima, tetapi mereka bisa pulang dengan sukacita. Berbeda mungkin dengan kita ya. Kalau mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, langsung kita bernyanyi. Mungkin juga tanpa kita pedulikan di mana tempat itu dengan lagu apa. Aku tak sanggup lagi menerima, sambil bertisu, derita ini. Pasti itu pada umumnya muncul kalau ada penderitaan, ada kesulitan. Tetapi para rasul malah mereka pulang dengan sukacita setelah mendapat penderitaan itu. Pertanyaannya ialah, apa yang membuat mereka mampu bersukacita dalam penderitaan? Kiranya pengalaman para rasul ini juga bisa menguatkan kita. Rahasianya saudara-saudari adalah karena mereka telah mengenal dan mengasihi Yesus yang bangkit, yang jaya mengalahkan segala kegelapan itu. Maka bagi mereka penderitaan bukanlah kekalahan, tetapi bagian dari persekutuan dengan Kristus yang telah lebih dahulu menderita dan akhirnya juga bangkit dengan mulia. Mereka tahu penderitaan karena iman bukanlah sia-sia, melainkan benih kesaksian yang hidup. Ikut ambil bagian dalam penderitaan dengan harapan juga pada waktunya mereka akan bangkit dengan mulia. Itulah yang membuat para rasul bersukacita walaupun mereka mengalami penderitaan, penyiksaan. Karena sungguh mereka mengenal Yesus yang bangkit, yang telah lebih dahulu menang atas kegelapan itu. Inilah misteri Paskah, bahwa dari luka lahirlah sukacita, dari salib terpancar cahaya kebangkitan. Maka zaman ini juga menuntut keberanian untuk menjadi saksi, bukan dalam bentuk siksaan fisik seperti para rasul, tetapi dalam bentuk komitmen dan kesetiaan dalam kesulitan. Ketika iman diuji oleh ketidakadilan, ketika cinta diuji oleh kebencian, ketika kebenaran diuji oleh ejekan. Pertanyaan selanjutnya ialah, beranikah kita tetap teguh seperti para rasul? Saya masih ingat apa dikatakan orang tua saya waktu di kampung. Makanan itu kalau enak jangan langsung ditelan. Obat itu walaupun pahit, asam, jangan langsung dimuntahkan. Kata-kata ini sungguh bermakna. Mau mengatakan apa? Obat itu pada umumnya akan pahit, akan asam, tidak enak. Tetapi itulah yang akan menyembuhkan, itu yang menyehatkan kita. Sedangkan yang manis, yang enak, tapi hati-hati, itu yang mematikan. Maka dengan ini saudara-saudari, jangan setiap penderitaan langsung sungguh-sungguh kita katakan Tuhan tidak sayang kepada aku. Tapi bertanyalah,
apa rencana Tuhan atas ini. Mungkin dengan cara itulah mau menyembuhkan kita dari segala kesulitan kita, baik di keluarga, baik di tempat kerja. Sungguh kadang-kadang ada kepahitan yang mesti kita alami, dan begitulah hidup kita bisa semakin berkembang. Maka saudara-saudari terkasih, hari ini juga kita diajak belajar dari para murid bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi jalan menuju kepada kemuliaan, bahwa kesetiaan dalam penganiayaan adalah bukti kedekatan kita dengan Kristus. Apalagi hari ini kita merayakan, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tokoh pendidikan yang kita kenal ialah siapa? Ki Hajar Dewantara. Dia memiliki semboyan ing ngarso sung tulodo, ing mandio mangun karso tuturi handayani. Maklum bahasa Jawa, gaya bahasa Medan. Makna semboyan ini adalah jika kita berada di depan, kita diajak menunjukkan teladan. Jika kita berada di tengah, hendaknya kita pembawa semangat. Jika kita mengikuti dari belakang, hendak kita juga memberi manfaat. Maka sesuai dengan Injil hari ini, Yesus sebagai seorang gembala yang juga banyak datang orang berbondong-bondong kepadanya, selalu memberikan yang terbaik kepada siapa saja. Maka dia adalah gembala yang memikirkan domba-dombanya, dan dia melakukan itu karena apa? Tergerak oleh belas kasihan. Maka saudara-saudariku terkasih, dalam semangat Paskah, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita buat melalui bacaan hari ini? Saya menawarkan 2-3 hal yang mampu mungkin kita wujud nyatakan. Mari belajar dari semangat para murid untuk apa? Untuk mau juga memberi kepada yang lain. Itu tadi dilakukan oleh anak kecil dalam kisah Injil, bahwa dia tidak memiliki banyak, tetapi ia rela memberikannya kepada yang lain. Apa yang dia punya, rela juga dia berikan. Maka dalam dunia yang sering menuntut kita menyimpan untuk diri kita sendiri, menjadi pertanyaan, apakah aku masih memiliki hati yang siap memberi, memiliki hati yang siap berbagi? Maka menjadi pertanyaan lagi bagi kita, 5 roti dan 2 ikan dalam hidupku yang bisa kuberikan bagi sesama, itu pasti juga akan bermanfaat. Maka 5 roti dan 2 ikan itu jangan kita mengerti hanya sebagai makanan, tetapi hati kita, waktu kita juga itu bisa kita berikan, yang akhirnya juga memberi kelegaan kepada yang lain. Para suami contohnya, masih memberikan hatikah, masih membuka telingakah kepada para istri yang berkeluh kesah, yang walaupun cerewet setiap waktu? Atau sebaliknya, para istri masih maukah mendengar keluh kesah para suami? Begitu juga kita orang tua, masihkah kita berikan waktu kita untuk anak-anak untuk bercerita? Atau tinggal kita isi paketnya, kita beri HP, main game, selesai? Hal sederhana akan memberikan kehidupan, akan memberikan banyak mukjizat. Maka mari sungguh-sungguh pada misa ini kita juga memberikan hati kita kepada yang lain. Yang kedua, mari kita juga minta Yesus menggandakan apa yang kita miliki. Yang kecil dan yang sederhana bisa menjadi besar kalau kita serahkan kepada Tuhan. Seperti Filipus tadi, sungguh mengajak anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Akhirnya Yesus menggandakan, dan akhirnya siapa saja yang datang kenyang, karena Yesus menggandakan apa yang ada pada kita. Maka saudara-saudari, jangan kita harapkan Yesus itu menjadikan mukjizat dengan cara simsalabim, tapi Yesus juga mengajak kita ambil bagian untuk menjadikan banyak hal menjadi mukjizat. Maka yang ketiga yang saya tawarkan kepada kita, mari kita terlibat dan berkolaborasi dengan Tuhan menjadikan mukjizat di dunia ini.
sapaan kita, sungguh itu akan menjadikan mukjizat. Senyum kita juga akan menjadikan mukjizat. Apalagi kita yang tinggal di kompleks obor ini. Bagaimana kita menyambut dengan senyum siapa saja datang ke tempat kita ini. Yang awalnya dia hanya membeli satu barang, contohnya seperti saya, ujung-ujungnya karena melihat senyum kita yang luar biasa jadi 10. Hal sederhana. Bagaimana contohnya kita juga, ya, yang Pak Security contohnya di depan, menyambut tamu dengan baik. Yang hanya mengantar barang, bisa juga tergerak hatinya untuk membeli apa yang bisa dia pakai. Hal sederhana. Begitu juga dalam keluarga, saudara-saudariku terkasih. Maka kiranya sungguh mukjizat itu semakin hari akan semakin terwujud kalau kita mau berkolaborasi terutama dengan Tuhan sendiri. Maka saudara-saudariku terkasih, maaf saya kalau terlalu panjang homilinya, karena jarang-jarang kesempatan bisa misa di sini. Kalau di paroki sudah terjamin 4 kali seminggu pasti saya misa. Kalau di sini bisa sekali setahun pun tidak. Maka jangan lewatkan kesempatan itu. Saya renungkan dalam kamar, maka saya siapkan sungguh sebulan yang lalu homili ini. Maka maaf walaupun agak panjang, karena saya tahu waktu misa di sini tidak bisa lebih dari 45 menit. Tapi apa yang saya renungkan ini, sayang rasanya kalau dipotong-potong lagi, akhirnya nanti tidak mengerti lagi kita satu dengan yang lain. Maka saudara-saudariku terkasih, mukjizat kasih Allah selalu dimulai dari hati yang memberi. Tapi saudara-saudari, yang mau dikatakan dengan ini ialah berbagi itu indah. Berbagi itu akan menjadikan hidup lebih bahagia lagi. Maka mari kita berbagi seperti yang dilakukan oleh anak kecil. Dan juga mari kita belajar dari para murid yang telah mengenal Kristus yang bangkit. Walaupun banyak tantangan, rintangan, bahkan hidupnya tidak selamanya seperti dia bayangkan, tapi dia selalu bersukacita. Maka Tuhan kiranya memberkati kita, dan kiranya juga teladan Santo Athanasius yang agung kita juga bisa jadikan jadi teladan hidup kita, bagaimana dia selalu membimbing umatnya dengan penuh ketekunan. Maka Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.